Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Iswari, SSI MPD. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Dumai. Merupakan calon guru penggerak angkatan ke-8. Di sini, saya akan menyajikan video tentang penerapan segitiga restitusi yang merupakan tugas modul 14 tentang demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, saya perkenalkan fasilitator saya yaitu Ibu Depi Damayanti MPD dan pengajar praktik kami yaitu Ibu Mestiana SPD. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Dalam menyelesaikan satu masalah, kita bisa melakukan dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi, yaitu yang langkah pertamanya menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Inilah 3 langkah pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip itu nanti membuat kesalahan adalah dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi menstabilkan identitas yaitu tujuannya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi kebutuhan tadi atau validasi tindakan yang salah. Yaitu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ini adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas 2 kasus, di mana kedua kasus ini saya akan selesaikan dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yuk kita sama-sama melihat video berikut ini, di mana ada 2 kasus yang saya selesaikan.
Ini buku PR ini dulu ya. Kevin, buka aku. Enak kali kau nyontek-nyontek punya aku. Maaf belajar. Aja, gimana nggak sedih PR yang aku buat tadi malam malah nggak kekumpul, padahal aku buatnya udah capek-capek dari tadi malam. Apa aja, nanti pasti dia. Selamat pagi Bunda. Pagi. Saya duduk. Ada apa? Saya mau melaporkan bahwa tadi pagi Tania sama Kelvin berkelahi. Kenapa mereka berkelahi? Karena si Kelvin ngambil bukunya Tania, dia mau ngerjain PR, dia belum ngerjain PR. Oh gitu. Oke, terima kasih informasi yang diberikan kepada Ibu. Nanti siap Ibu panggil mereka berdua ya. Oke, terima kasih ya. Siap, Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Maaf Bu, Ibu manggil kami berdua ada apa ya Bu? Oke, sebelumnya Ibu mau nanya, apakah kalian sudah sholat zuhur berdua? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Ibu mau nanya nih, apa masalah kalian berdua tadi pagi? Ibu dapat informasi dari kawan kamu kalau tadi pagi kalian ribut. Benarkah? Iya Bu, benar. Kalau boleh tahu kenapa ya? Kelvin tadi pagi ngambil buku PR saya Bu, yang membuat saya tidak bisa mengumpulkan PR ini. Benarkah Kelvin? Benar Bu. Kenapa kamu ambil PR si Tania? Karena saya tidak mengerjakan PR Bu, dan rencananya mau nyalin paginya Bu. Ternyata saya terlambat, kawan-kawan saya sudah mengumpulkannya. Ya kemudian nampak Tania mau mengumpulkannya, ya saya ambil aja Bu. Kalau dipinjam pasti tak dikasih. Benarkah tadi kamu marah dengan Kelvin, Tania? Benar Bu. Wajar jika Tania marah. Ibu, jika dalam posisi kamu juga marah. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Kelvin? Saya mengambil buku Kelvin Bu, lalu saya koyakkan. Benar Kelvin? Benar Bu. Oke, baiklah. Kamu Tania pasti ada alasan kenapa buku Kelvin kamu koyakkan. Iya Bu, karena saya kesel Bu, dia tidak minta izin meminjamnya, dan saya jadi tidak bisa mengumpulkan PR. Kelvin, kenapa kamu tidak membuat PR? Kan bisa dibuat tadi malam. Saya kasihkan main game Bu, kemudian saya tertidur. Saya bangun telat juga Bu, dan cepat ke sekolah. Tahunnya kawan-kawan dekat saya sudah pada mengumpulkan. Baiklah, saya sebagai guru memahami perasaan kamu Tania. Ibu juga menghargai tindakan kamu. Tidak lebih buruk dari itu seperti kamu pukul dia atau bisa mencelakakan si Kelvin. Begitu juga kamu dengan Kelvin. Kamu merasa tindakan kamu benar, tetapi kamu membuat merugikan orang lain dan dirimu sendiri, sehingga kalian berdua sedang dalam masalah. Nah, sekarang ibu tak mau mencari siapa yang salah. Kita di sini bersama-sama akan mencari penyelesaian masalah kita.
gimana untuk memperbaiki situasi ini. Baik, Bu. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa tindakan kalian berdua tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, menurut kalian, apa keyakinan kelas kita yang sudah kalian langgar? Saya tidak sopan dengan Kelvin, Bu. Kalau kamu, Kelvin? Saya sudah melanggar keyakinan, tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin dan merugikan kawan-kawan saya, Bu. Nah, menurut kalian dengan tadi Tania tidak sopan, kamu Kelvin tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, dan merugikan kawan, apakah itu penting bagi kita? Penting, Bu. Nah, kalau begitu, kalian harus ingat selalu keyakinan kelas kita. Coba kita ingat kembali ketika kalian bertengkar, Kelvin mengambil buku Tania tanpa izin, Tania marah sampai mengoyakkan buku Kelvin. Apakah ketika Kelvin melakukan itu sudah menghormati orang lain? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, apa keyakinan kita yang harus dilakukan setelah ini, Tania? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar, Bu, dan tidak kasar dengan teman. Kamu, Kelvin? Saya akan bersikap lebih sopan lagi untuk selanjutnya jika mengambil barang orang, Bu. Sebenarnya sih cara kamu yang terbaik, Kevin, salah satunya kamu melapor ke ibu kalau kamu tidak membuat PR, sehingga kamu tidak merugikan orang lain dan keyakinan kelas tidak terlalu banyak yang kamu langgar. Nah, sekarang apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya meminta maaf kepada Tania. Maafkan saya, Tania, karena saya telah mengambil buku kamu dengan tidak sopan dan secara paksa. Kalau Tania bagaimana? Saya juga minta maaf kepada Kelvin karena saya telah mengoyakkan buku Kelvin. Oke, alhamdulillah. Tepat sekali sikap kalian berdua. Nah, ibu berharap Tania lebih bersabar lagi ya. Dan Kelvin selalu bersikap tidak merugikan kawan kamu lagi. Bersabar, menghormati kawan, tidak merugikan kawan, tanggung jawab, disiplin, itu termasuk keyakinan yang harus kita yakini. Nah, sekarang permasalahan kalian sudah selesai ya. Oke, keduanya saling bersalaman. Tania, maaf ya, aku tadi udah ambil kertas kelas. Aku juga minta maaf ya udah koyain buku kamu. Ya. Oke, nah keduanya nanti kembali ke kelas dan tetap semangat ya. Baik. Oke, silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih, Bu. Oke, hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Ajeng Lestari, kelas 5 dari SMA Negeri 2 Dumai. Saya merasa sangat senang karena menemukan solusi permasalahan saya dengan teman saya. Saya akan bersikap lebih sabar lagi dan tidak kasar kepada teman, serta tidak akan merugikan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Novriandi Sinaga, kelas 5 SMA Negeri 2 Dumai. Saya merasa senang karena menemukan solusi permasalahan saya dengan teman saya. Saya akan selalu bersikap sopan dengan teman, tidak akan merugikan orang lain, serta saya akan lebih bertanggung jawab lagi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan lebih disiplin datang ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sendal? Kamu pakai sendal kamu? Oke, kamu silakan dulu ke kelas ya. Kita sana dulu yuk. Oke, kamu silakan duduk. Kursi. Maaf nak, kamu kelas berapa? Kelas 11 Bu. Kelas 11. Oke, bisa nggak ibu minta kamu buka maskernya? Tahu nggak kenapa saya bawa ke sini dan saya suruh buka masker? Mungkin karena saya pakai make up Bu. Kayak selain itu? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Nah, kenapa kamu memakai sendal pada hari ini? Menurut saya kamu wajar pakai makeup. Mungkin kamu ingin kelihatan cantik di depan kawan-kawan kamu, ya kan? Iya. Oke. Nah, kemudian kenapa kamu pakai sendal atau ada alasan lain kamu pakai makeup? Kenapa pakai sendal? Kenapa ke sekolah? Biar bibir saya tidak pucat Bu dan tidak terlihat kering. Pakai sendal kenapa? Sepatu saya basah kemarin kena hujan. Oh, sepatu kamu basah karena hujan. Apakah orang tua kamu tidak marah kamu memakai makeup ke sekolah, kemudian kamu pakai sendal ke sekolah? Orang tua saya tidak tahu saya memakai make up karena saya menggunakan masker. Terus sendal, apakah orang tua tidak melihat? Enggak Bu. Pada saat itu kemana orang tua kamu? Orang tua saya lagi di dapur. Oh, lagi di dapur kamu pergi. Oke. Baiklah, saya sebagai guru dan seorang wanita bisa memahami apa yang kamu pakai. Ibu juga mengerti kenapa kamu memakai lipstik ini. Tapi untung kamu pakai lipstik. Besok jangan pakai bulu mata lagi ya. Kemudian kamu juga pakai sendal. Tapi masih ada untungnya karena kamu tidak kaki ayam ke sekolah. Tetapi itu nantinya kamu membuat seperti itu tidak terlihat sebagai seorang siswa lagi. Nah, sekarang ibu tidak akan mencari kesalahan kamu yang lebih dalam lagi. Kita di sini bersama-sama mencari penyelesaian masalah. Bu, di sini saya ingin memperbaiki apa yang telah kamu lakukan sebagai seorang siswa. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kamu lakukan ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, menurut kamu, apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Saya sudah melanggar peraturan sekolah Bu. Kalau di sekolah tidak boleh menggunakan make up dan sendal ke sekolah. Nah, dengan kamu melanggar peraturan tersebut, apakah bisa membawa kamu menjadi anak yang bisa dicontoh sama adik-adik kelas kamu? Ya. Berarti, kalau tidak, keyakinan apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Saya tidak akan menggunakan make up dan sendal lagi Bu sampai tamat SMA. Dan sendal saya gunakan ketika jam isoma saja. Alhamdulillah, tepat sekali tindakan yang kamu lakukan. Saya berharap kamu menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kamu nantinya. Di sini, kamu ke sekolah untuk belajar ya, bukan untuk bergaya. Bu, saya rubah dan tidak akan memakainya lagi. Alhamdulillah. Baiklah, kamu lanjut lagi habis ini masuk ke kelas lagi ya. Iya Bu. Oke, silakan. Lalu bersemangat ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Fairisnita dari kelas 11-4. Saya merasa senang karena saya sudah sadar telah melanggar keyakinan kelas, yaitu melanggar peraturan sekolah. Saya berjanji akan mengikuti peraturan sekolah untuk selanjutnya. Terima kasih.